Halo Bapak Ibu Guru Hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dedilai SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Nagikeo. Saat ini saya sedang bertugas di SMP Negeri 6 Aisesa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.2 dengan judul Pembelajaran Sosial Emosional. Adapun pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengolah emosi, tahu kesadaran diri, menerapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, tahu kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki. Guru juga sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari, yakni yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih melibatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Kemudian dari kaitan pembelajaran sosial dan emosional pada modul-modul sebelumnya, yang ketiga yakni pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Dan yang keempat, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, seluruh modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun pertanyaan lanjutan pada pembelajaran sosial emosional, yakni yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis menurut well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah, dan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah antara lain bagi murid dan bagi teman sejawat adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja,
sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri yang dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berrelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Adapun 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop, take a breath of observe the process, atau teknik lain yang sesuai, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar, guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE, pendidikan dan tenaga pendidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yakni yang pertama, untuk perubahan bagi murid, yakni memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yang kedua, yakni perubahan bagi rekan sejawat melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru pembelajaran sosial. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.2 yang berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.